sister, nungguin kita lagi kan? Nah pastinya dong, karena sesi yang terakhir nih kayaknya menarik banget nih ya. Oke, Sike, 35 negara sudah kamu kunjungi gitu kan ya. 35 negara, nggak tahu itu negara mana aja yang udah kamu singgahi gitu kan. Nah, dalam waktu dekat nih ya, aku mau tanya, kira-kira negara mana sih yang pengen kamu tuju gitu kan? Nah, aku juga mau tanya nih, dalam setahun itu kamu sudah berapa negara sih yang sudah kamu singgahi gitu? Yang pertama dulu deh, dalam setahun berapa kali dulu? Karena aku kan masih ke kedokteran gigi dulu kan. Jadi kayak udah kalau mau traveling itu susah banget izinnya. Jadi aku harus mengambil opportunity itu melalui kalau ada lomba di luar. Contohnya aku pernah itu biayain nama kampus kan, kayak Vietnam, Thailand itu biayain kampus. Jepang juga itu pertukaran. India juga iya pertukaran. Jadi sebenarnya tergantung dari kesempatannya di tahun itu gitu loh. Tapi yang paling kemarin itu pas waktu aku tamat bulan 4, aku tamat kemarin bulan April kemarin, itu aku berangkat ke 16 negara tahun lalu. Oke. Terakhir ya kemarin 16 negara. Tahun lalu berarti dalam satu tahun itu 16 negara? Iya, dari tahun kemarin itu 16. Dalam satu tahun itu 16 negara? Satu tahun. Oh. Iya, dalam tahun kemarin. Jadi kayak Iya. tamat dokter gigi, aku langsung aku saatnya kan dari dulu kan selalu ketahan-tahan kan, mau berangkat gak bisa soalnya kerja pasien, mau berangkat gak bisa internship di rumah sakit. Pas udah tamat aku gak ngambil kerja, aku ngambil praktek dulu, aku langsung cus berangkat. Dan itu tat. Jadi kayak pertama berangkat ke Eropa dulu sebulan, terus balik ke Taiwan, baru balik lagi aku ke Thailand lagi, ke Sarawak, ke Miru, Singapura, balik lagi. Jadi kayak iya mbak, aku ini mikirnya agak-agak berat loh sih kayak. Awalnya Korea dulu. Bayangin aku ngitung, aku ternyata waktunya selama setahun cuma 90 hari doang di Indonesia. Iya, sebentar. Dalam setahun tuh cuma 3 bulan ya di Indonesia ya. Selebihnya kamu dari sana ke sana gitu ya. Iya, jadi aku pas hitung-hitung ya Allah, aku kayak 90 hari di Makassar ya, di Indonesia sih. Jadi kayak 90 hari doang tuh kayak mikir tahun ini lumayan berat ya, capek banget. Iya, capek lah pastinya. Capek belakang ini udah kayak mau patah, udah kayak capek banget sumpah. Aku mau tanya nih Sike, dari tadi kan yang kamu bahas memang liburan ke luar negeri kan ya. Tapi apakah di Indonesia sendiri ini tidak cukup bagus sehingga kamu lebih memilih ke luar negeri gitu loh? Atau memang kesempatannya lagi di luar negeri? Enggak, jadi waktu SMA itu aku udah keliling Expo Indonesia. Jadi udah ke Medan, Palembang, Kalimantan, udah pernah. Jadi semuanya ya tapi ya? Dulu, habis itu keluar. Oke, berarti tetap lah ya, tetap Indonesia tidak kalah bagusnya untuk dikunjungi gitu kan ya. Oke. Apalagi Labuan Bajo. Oh, apalagi Raja Ampat, iya kan? Oke. Raja Ampat belum sempat ya. Udah berarti yang dalam waktu dekat harus dikunjungi adalah Raja Ampat ya. Janji ya. Sebenarnya bulan 5 ini udah ada tiket ke Raja Ampat. Oke. Bulan 5 ini. Cuman tapi udah ada tiketnya, udah ada resortnya, tapi karena corona lagi, jadi oke deh, ya udah sama, aku juga begitu ya. Ya udah baik. Nah, berarti Indonesia hampir seluruhnya udah gitu kan? Hanya terkendala sekarang ini kan tanggal 5 bulan 5 besok untuk ke Raja Ampat. Oke, berarti kalau seandainya semua udah reda, semuanya udah stabil, Raja Ampat loh ya. Jelas. Karena udah dapat resortnya udah dapat diskon. Oke. Terus kapalnya dapat diskon, jadi kenapa enggak gitu kan ya? Kenapa enggak? Nah, tadi pada saat kita break nih ya, dengar-dengar nih ada sesuatu yang memang mungkin kurang mengenakan pada saat dia berkunjung di salah satu negara, yaitu mohon maaf ya, Nepal gitu kan ya. Ada apa nih dengan Nepal? Kita dengar nih. Gimana? Waktu itu Nepal itu sebenarnya gara-gara sudah malam kan, jadi jalannya sendiri dan memang harus balik ke hostel tuh agak jauh, jadi jalan sendiri dan gelap banget, jadi kayak aku tuh jalan was-was, jadi kayak pelan-pelan dan itulah kayak di Nepal itu sering jalan sendiri dan tidak ada penerangan, jadi pas ada bapak-bapak lewat di belakangnya aku gitu loh nempel sampai di hotel. Atau sebentar, nempel itu berdekatan, bersentuhan gitu? Oh, enggak kan? Di belakang yang dengan jarak yang dekat gitu kan ya? Oke. Iya, kayak itu jadi ngikutin dia. Oke. Sama ada yang pernah
kali tuh hampir nabrak kan. Terus aku tuh tiap traveling pakai tongsis itu bukan untuk foto, tapi untuk mukul. Jadi panas sekali. Untuk alat penjagaan diri kita gitu kan ya. Oke. Biasanya untuk ngegebukin orang kalau macam-macam. Ya aku pakai tongsis, bukan tongsis, tongkat untuk foto-foto kamera eksis GoPro, gitu kan. sampai GoPro. Betul. Terus ada yang nyenggol gitu kan, aku mikir dasarnya terus nggak sengaja refleks gini, ternyata orang itu emang nggak sengaja sampai nabrak kayak gitulah. Dan aku di Nepal itu menurutku tuh negara yang paling lucu dan unik, karena aku juga dapat kayak diikutin sama cowok di Nepal. Terus tau nggak, aku dapat DM 47 DM dari orang Nepal. Itu kayak, iya, aku udah 47 DM. Aku selama traveling nggak pernah aku diteror sama orang di DM hi beauty atau kamu besok mau kemana makan bareng. Itu tau nggak kenapa? Itu karena aku nge-tag lokasi gitu. Iya betul, jadi kan semua banyak yang lihat gitu kan ya. Iya, dari lokasinya itu mereka sampai ngechat. Terus aku sempat kayak live video, bukan live juga sih, kayak rekam belakang hotel kan. Terus dia ada yang ngechat, oh kamu harus ke arah timur, kalau timur lebih bagus. Dan aku kayak, berarti dia tahu dong aku di mana gitu loh. Sebentar, berarti dengan kata lain, sebentar dengan kata lain, kalau seandainya kita tag suatu tempat ya di negara itu positif atau negatif nih? Aku sih positif kalau udah lewat jadi aku dari Nepal itu belajar. Kalau aku pergi suatu negara aku nggak nge-tag tempat itu. Jadi aku cuma ingat tempatnya ini. Nanti udah besoknya baru aku nge-tag tempat itu. Dan aku nggak pernah nge-tag hotelku atau sampai aku udah tinggal hotel hotelnya. Iya, aku belajar dari Nepal. Jadi pada saat kita singgah jangan sampai nge-tag. Pada saat kita sudah keluar dari destinasi itu bolehlah kita nge-tag gitu kan ya. Untuk keamanan diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, terakhir nih, nggak kerasa banget 30 menit ini, nggak kerasa banget. Terakhir ya, berikan pesan-pesan khususnya untuk para perempuan se-Indonesia ataupun juga level internasional nih ya. Kalau seandainya kita pengen melakukan perjalanan khususnya sendiri, ini apa yang perlu dipersiapkan? 30 detik. 30 detik. 30 detik. Aku cuma bilang ke semua wanita, terserah kamu jadi seorang ibu, mau jadi apapun pekerjaan kamu tuh, mau dokter, seorang ibu, business woman atau apapun itu, traveling itu perlu dan wajib kamu buat sebelum nikah. Wajib dibuat sebelum nikah, karena ketika traveling itu kita bisa belajar untuk adaptasi, kita belajar untuk melihat dunia luar seperti apa, supaya ke depannya nanti kita bisa ngajarin anak kita gitu loh. Terus kita juga bisa bersaing di dunia internasional ataupun di dunia di negara kita sendiri, dan kita bisa ngambil hal yang baik negara orang terus kita adopsi dan terapkan Indonesia. Jadi menurutku itu wajib dibuat oleh seluruh wanita sebelum nikah. Jadi wajib traveling ya. Oke. Baik. Wajib traveling. Oke. Kan? Iya, jadi sister, intinya wajib ya traveling karena supaya apa? Supaya kita tidak stres sebagai seorang wanita, begitu kan? Di sela-sela kesibukan tetap kita harus meluangkan waktu untuk traveling. Nah, khususnya buat kalian semua yang belum menikah, itu waktu yang paling tepat untuk kalian melakukan traveling sepuas-puas hati kalian, betul ya? Oke, kamu boleh dong, kita harus pisahan dulu. Boleh juga mengucapkan perpisahan untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke. Terima kasih udah menghubungi, dan terima kasih udah waktunya juga. Oke, thank you. Semoga bisa kita undang-undang lagi jadi narasumber ya. Thank you Sike. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tunggu aku di Makassar ya Sike ya. Oke. Yes. Oke, thank you nih. Baiklah pemirsa, sister, terima kasih banyak ya. Udah 30 menit kita bagi-bagi informasi terkait tentang solo traveling. Yang pasti ikutin terus Isu Reality yang hadir setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 7:30 malam ya, hanya di SBO TV. Saya Siza, pamit dulu, selamat malam.